Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu, bahwa kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan kepada kita belum tentu itu memang itu kenyataannya, tapi bisa jadi itu merupakan lambang sesuatu yang sedang mendera kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang kami akan dengarkan sebentar. Berkati kami Tuhan, buka akal dan pikiran kami Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 8 ayatnya yang kelima. Keluaran pasal 8 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Amin. Itu kodok atau katak untuk dalam Perjanjian Lama melambangkan tentang sesuatu yang najis dan kotor. Artinya apa saudara sekalian? Tuhan menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir, pejabat-pejabat di Mesir, bahwa mereka sebenarnya terikat dengan roh hawa nafsu, roh kotor dan najis. Karena itu Tuhan memunculkan kodok atau katak. Karena buktinya saudara sekalian, sesudah Musa dan Harun melakukan hal yang sama, dukun-dukun Mesir pun bisa buat yang sama. Artinya itu masih dekat dengan mereka. Ingat, ada 3 hal yang mereka tiru. Satu ialah tongkat menjadi ular, tapi kemudian tongkat Musa menelan semua ular yang dibuat oleh dukun-dukun Mesir. Yang kedua ialah apa? Air menjadi darah. Bisa mereka tiru saudara sekalian.
Dan sekarang kodok. Inilah yang terakhir yang mereka bisa tiru. Karena kekuatan iblis itu sekitar antara hanya 30% saja. Buktinya waktu mereka dibuang dari surga, nanti silakan baca dalam Wahyu pasal 12, katanya itu ular naga itu, Lucifer itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Bintang-bintang melambangkan malaikat. Itulah yang sekarang menjadi roh jahat, roh najis yang mencobai saya dan saudara. Nanti sampai berakhir pintu anugerah Tuhan ditutup dan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi raja, pemimpin pemerintahan untuk 1000 tahun. Itulah masa milenium nanti. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan dengan cermat itu firman Tuhan ini. Katanya muncul dari atas sungai, selokan atau kolam, dan itu kodok itu memenuhi seluruh tanah Mesir. Apa maksudnya saudara sekalian? Itu roh najis itu datang mempengaruhi seluruh tanah Mesir. Ya, rupanya di Mesir itu hal najis, hal kotor seperti itu sudah hal yang biasa. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi sudah lihat di Goshen, tempat penampungan pengungsi, katakanlah begitu, orang Israel tidak ada di sana. Tidak ada kodoknya. Waktu air menjadi darah, tidak ada di sana. Kodok ini yang kedua nih tidak ada juga. Nanti terus menerus sampai terakhir itu mereka aman dan nyaman hidupnya sampai mereka keluar dari sana. Mengapa? Mereka hidup menekankan kehidupan yang tulus, lurus, dan kudus. Walaupun waktu itu belum ada hukum Taurat. Ya, tapi hukum Taurat tertulis di hati mereka dan tertulis di hati para pemimpin mereka, terutama Musa dan Harun, sehingga kemudian mereka dapat melakukan kehidupan yang kudus, suci, dan lurus di hadapan Tuhan. Mari kita belajar sekarang. Tidak jarang masalah yang menimpa kita, penyakit yang menimpa kita ada hubungannya dengan sikap kita, yaitu etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita. So, misalnya, sudah dibuktikan orang mudah sekali kena bermacam-macam penyakit ketika dia hidup dengan akar pahit, luka batin dan dendam, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ia hidup dalam iri hati, dengki, dan cemburu, saudara sekalian. Mudah kena penyakit, sudah dibuktikan secara medis. Tetapi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang rajin memuji dan menyembah Tuhan, orang yang sesusah apapun masih tetap bisa tersenyum dan tertawa, orang itu tidak mudah kena penyakit. Jadi imunitas tubuh fisik kita pun ditentukan oleh sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itu sekali lagi saya katakan tadi, bila hidup etika dan moral kita tidak betul, pola dan gaya hidup kita tidak betul, tutur kata dan tingkah laku kita tidak betul. Ya. Apa tutur katanya? Ya. Mudah sekali bilang orang anjing. So lihat apa yang terjadi dengan Goliat. Goliat bilang, lihat itu Daud itu imut-imut, datang kepadanya dengan tongkat gembala, bawa ketepel, dia hina, anjing kaku ini. Dan berapa menit kemudian dia betul-betul jadi anjing, jadi RW, dipenggal lehernya oleh Daud. Itu sebabnya saya mengatakan kepada kita hari ini, ingat bahwa perbuatan dan tindakan kita yang tidak betul itu yang mendatangkan masalah dalam hidup kita. Mari mulai belajar hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, supaya engkau bebas dari penyakit, bebas dari masalah, dan Tuhan dapat memberkati engkau sepenuh-penuhnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tolong semua jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini untuk menjaga hidupnya tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, menjaga diri dari semua dosa dan semua pelanggaran, semua hal-hal yang kotor dan najis. Darah Yesus melindungi kami, Tuhan, dan kami percaya bahwa kami aman sampai kepada akhir perjalanan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.